Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita ada hari ini dalam keadaan apapun. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, puji Tuhan. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan kurang baik atau bahkan sama sekali tidak baik, Bapak Ibu Saudara percayalah, paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Karena tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sehelai rambut di kepala kita jatuh saja Tuhan tahu. Masa apa yang kita alami hari ini Tuhan tidak tahu? Kalau Tuhan tahu, artinya Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, artinya Tuhan sedang punya maksud dan tujuan. Itu sebabnya, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, percayalah, semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan dengan segala keadaan kita saat ini. Karena kasih setianya lebih daripada hidup kita. Dan berita baiknya, Dia baru saja memperbaharui kasih setianya bagi setiap kita. Sehingga kita bisa hidup di dalam kemenangan, sehingga kita tetap bisa hidup di tengah-tengah sukacita, damai sejahtera, sekalipun kita sedang berada di tengah-tengah badai dalam hidup ini. Sebab yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kita saat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai kasih karunia, saya mau ajak kita bersatu hati berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terpujilah nama-Mu untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang menjadikan kami ada hari ini. Kami ada hari ini semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Kami ada hari ini semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Itu sebabnya Bapa, kami letakkan seluruh pengharapan kami, seluruh apapun yang menjadi kerinduan kami, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Jagai hati dan pikiran kami, ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima anugerah-Mu, kasih karunia-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian kami, hormat kami hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kasih karunia. Kita buka Efesus 2 ayat 1 sampai ke 10. Judul perikopnya, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, maka telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ke-8 tadi dikatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Bapak Ibu Saudara, kerap kali kita mendengar kata anugerah.
Bahkan kata itu seakan-akan sudah kehilangan makna sesungguhnya. Karena seringkali kata ini digunakan hanya untuk basa-basi. Setiap kali kita ditanya sesuatu, oh ya semua karena anugerah, semua karena anugerah, semua karena anugerah. Sehingga seringkali hilang makna sesungguhnya. Karena semua karena anugerah itu menjadi suatu tameng bagi kita dalam rangka usaha untuk kelihatan rendah hati, untuk kelihatan begitu rohani. Tetapi kalau kita mau jujur, seberapa banyak yang menghayati dan mengalaminya, sebagian merasa tidak layak menerimanya. Karena merasa begitu banyak dosa yang diperbuatnya. Namun sebagian yang lain malah merasa layak untuk menerimanya. Karena mereka merasa selama ini menjalani kehidupan dengan begitu baik. Tidak pernah absen ke gereja, banyak memberikan persembahan, banyak menolong orang, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga mereka merasa mereka layak menerima semuanya itu. Namun pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita disadarkan akan pengertian yang benar tentang anugerah ini. Bahwa anugerah tidak ditentukan. Sekali lagi, anugerah tidak ditentukan oleh baik atau buruknya diri kita. Sebab anugerah semata-mata inisiatif Tuhan. Jadi bukan karena sekedar kita berbuat baik lalu kemudian kita berhak menerima anugerah. Semuanya adalah haknya Tuhan, kedaulatan Tuhan, inisiatif Tuhan. Dia mau memberikan kepada siapa saja. Mungkin engkau berkata, rasanya hidupku lebih baik daripada dia. Tapi kenapa dia yang... Bapak Ibu Saudara, anugerah semata-mata inisiatif Tuhan. Anugerah tidak lahir di meja perundingan, di mana kita dapat menukar, negosiasi segala kebaikan yang sudah kita buat, amal ibadah kita dengan anugerah Tuhan. Tidak bisa. Tidak ada negosiasi. Sebab anugerah sekali lagi adalah sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Dia mau kasih siapa saja, itu haknya dia. Dan kita tidak berhak untuk protes dan komplain. Anugerah juga bukan penghargaan yang diberikan kepada orang yang paling saleh, orang yang paling rohani, seperti yang kita temui, yang begitu banyak dikultuskan manusia. Anugerah juga bukan gelar yang diwariskan kepada orang yang paling religius. Kalau begitu nanti banyak lagi pendeta bukan sekedar depannya dokter lagi, tapi anugerah, karena itu sudah jadi gelar. Namun sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, anugerah adalah murni pemberian Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, talenta atau potensi kita, atau gagah dan kuat kita. Murni pemberian Tuhan. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang tengah berjalan menuju kebinasaan kekal yang sangat mengerikan. Di tengah-tengah keputusasaan itu, terdengar suara yang mendengungkan anugerah Tuhan, memanggil kita. Kita mendengar suara Tuhan dan hati kita menjerit saat menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa yang memerlukan juru selamat. Hidup kita semakin tenggelam menuju maut, dan kita memerlukan anugerah Tuhan untuk mengangkat kita dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan mungkin sedang menjungkir balikan pemahaman kita tentang anugerah.
Bersyukurlah bahwa Tuhan memilih kita, bukan karena kita adalah orang yang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan memilih kita, bukan karena kita adalah orang yang punya potensi yang dahsyat untuk dapat melayani Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan memilih kita, bukan karena apa yang telah dan dapat kita lakukan. Namun semua itu hanya karena inisiatif Tuhan yang penuh dengan kasih, kudus dan mulia. Sehingga bukan karena kejahatan maupun kebaikan kita yang menggerakkan kasih karunia Tuhan, melainkan inisiatifnya semata-mata. Itu sebabnya di hadapan Tuhan saat ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, kalau kita ada hari ini, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Jangan pernah menganggap bahwa kita ini orang yang hebat, karena semua oleh karena kerja keras kita, semua hanya oleh karena kepintaran kita dan sebagainya. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Ketika kita terhilang, Dia tinggalkan surganya hanya untuk mencari dan menyelamatkan setiap kita. Apalagi yang harus kita katakan selain hidup ini hanya karena anugerah Tuhan? Dan satu yang harus kita imani, anugerah itu tidak berhenti sampai di sini. Semakin hari, anugerah itu akan terus semakin bertambah. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Ini pengakuan kami, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan iman, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, di sepanjang hidupku selamanya, selamanya. Hanya karena anugerah-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa hidup kami ini semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami untuk menerima anugerah dan kasih karunia itu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan pemberi kehidupan, ajar kami menyadari kebenaran bahwa ketika Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami ada hari ini bukanlah sebuah kebetulan, namun kami percaya Engkau sedang punya maksud dengan hidup kami ini. Itu sebabnya paksakan saja rencana-Mu terjadi dalam hidup kami, sehingga hidup yang kami hidupi ini dapat menjadi berarti. Dimanapun Engkau menempatkan kami, dalam situasi apapun Engkau membawa kami, kami tahu kami adalah orang-orang yang berpengharapan. Sebab pengharapan kami tidak berdasarkan ukuran dunia. Sebab Engkau sanggup mengubah hidup kami, memakai kami bagi kemuliaan-Mu. Kami tidak mau hidup yang biasa-biasa. Kami mau hidup kami menjadi berarti, sehingga setiap kali kami meninggalkan jejak langkah, saat di mana dan kemana Engkau membawa kami, maka orang-orang dapat melihat jejak itu bertuliskan anugerah. Sekali lagi jadikan hidup kami hidup yang berpengharapan dan hidup yang berarti bagi diri kami, sesama kami, dan terlebih lagi bagi-Mu Tuhan. Mari semua kita yang setuju sama-sama katakan amin.